sore hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berbicara buat kami Tuhan. Biar firman-Mu akan menjadi kesembuhan. Firman-Mu akan menjadi pengharapan. Kami sungguh hanya bergantung kepada apa yang Tuhan ucapkan. Kami mengucap syukur, kami buka hati hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Kemarin dalam perjalanan dari sebuah pelayanan, saya bersama dengan seorang pengusaha. Dan dia berkata begini, Bu Ruth, sekarang ini benar-benar Indonesia lagi susah. Masa iya benar-benar seluruh penduduk Indonesia ini lagi susah. Dan makin ke depan makin susah. Dan nanti puncaknya, ini dari omongan pengusaha ya. Dan nanti puncaknya itu bulan Desember. Kita tambah susah. Yang ngomong dari sisi inflasi. Jadi kondisi Indonesia secara ekonomi kita sedang menghadapi struggle. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan Bapak Ibu. Tapi hidup saya ini hanya berjalan dengan Tuhan. Selama kita bersama dengan Tuhan, mau melewati lembah kekelaman, mau melewati bayang-bayang maut, selama kita bersama dengan Tuhan pasti kita aman. Amin. Nah, pada sore hari ini saya pengen sharing satu hal yang simple sekali. Ayat ini sebetulnya jadi kekuatan saya sejak awal pandemi. Dan ayat ini jadi tips saya sejak awal pandemi selama 2,5 tahun terkunci di Israel itu. Ini yang jadi tips dan pegangan saya. Australia. Saya ngomong apa? Tidak itu. Saya yang ngantuk. Puji Tuhan. Iya, soalnya jadi ingat-ingat Israel ya saudara. Kangen sekali ke Israel. Ada yang kangen ke Israel? Ada yang kangen ke Israel? Kita tuh kangen ya ke tanah suci lagi ya. Haleluya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk masih bisa ke tanah suci lagi. Saudara, minggu depan saya balik ke Aussie. Dan saya ingin cuman bagikan satu ini. Saya praktekkan ini sejak awal pandemi. Dan itu yang selalu membawa saya dari kemurahan Tuhan yang satu kepada kemurahan Tuhan yang lain. Ada banyak orang mend-DM saya, banyak orang WA saya. Gimana sih kok Ibu Ruth bisa ngalamin breakthrough? Gimana sih kok Ibu Ruth bisa mengalami banyak terobosan? Kadang-kadang kita nggak bisa copy paste ya. Tapi yang bisa kita tiru adalah yang penting modal dasarnya yang bisa kita tiru. Kalau caranya itu kekreatifan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Tuhan bisa buka banyak cara. Kira-kira 2 minggu lebih yang lalu, saya ketemu suami istri yang sebelumnya mereka berusaha untuk WA dan telepon minta ketemuan. Dan saya bilang saya tuh tidak punya waktu, bukan karena jahat, tapi mungkin karena teman-teman itu kangen ya. 2,5 tahun nggak ketemu, jadi banyak sekali. Salah satu jadwal yang sangat banyak yaitu jadwal makan. Jadi bingung ngatur makannya bagaimana. Jadi mulai dari Indonesian food, Chinese food, sampai seafood. Dan mereka rata-rata tidak mengajak saya western food. Karena mungkin sudah tahu, udah blenger-blenger di sana ya mungkin. Dan waktu mereka ketemu sama saya di sebuah gereja setelah kebaktian selesai, mereka berdua tuh nangis Bapak Ibu, nangis gini. Mereka tuh cerita tentang anak mereka. Mereka punya 2 anak, laki sama perempuan. Nah, anak pertama ini laki, saudara. Dan mereka itu sejak COVID ini ngalamin banyak struggle secara keuangan. Dan puncaknya tahun lalu akhir si papa ini jadi suaminya ini kehilangan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ikut orang, terus ter-PHK. Kemudian Tuhan itu bisa buat amazing ya, hal-hal yang dahsyat. Tahun 2018 saya lupa. Saya pernah berdoa buat si anak, itu ceritanya. Saya aja lupa apakah saya memang pernah berdoa buat sang anaknya.
Dan di dalam doa yang saya sampaikan itu, saya cuma bilang begini, bahwa anakmu ini akan ngalamin promosi Tuhan yang gila-gilaan. Saya pikir promosi gimana, bayangan saya promosi itu ya naik jabatan gitu ya, dapat kerjaan bagus kan gitu ya. Ternyata promosinya itu anaknya ini dapat calon istri konglomerat, cucunya konglomerat. Itu cara cepat ya Pak ya. Jadi nanti akhir tahun menikah disewakan hotel Kempinski, terus dibeliin rumah gede. Anak saya tak ceritain, anak saya bilang begini, aku ya mau. Jadi Cinderella, saudara ya. Jadi buat Tuhan tuh kreatif. Tuhan itu bisa memberkati anaknya dengan berbagai cara. Jadi nggak semua kita harus dapat anak konglomerat, nggak semua kita harus seperti itu. Tapi minggu lalu Tuhan tuh menyadarkan saya, menyadarkan gini loh, kamu loh kok bangga banget kalau misalnya jadi mantunya konglomerat. Kamu kok bangganya banget kalau diterima kerja di sebuah perusahaan. Ada kan perusahaan-perusahaan tertentu, wah anakku diterima kerja di ini. Anda tahu kenapa kita tuh bangga kerja di perusahaan tertentu? Karena rata-rata gajinya bagus, masa depan jaminannya bagus. Nah Tuhan itu ngomong gini loh, tapi kenapa anakku itu gak bangga jadi anakku? Kenapa anak-anakku itu hamba-hambaku, hamba itu lah kayak pegawai ya, karena kalau bahasa kasar kan kayak pegawai. Kenapa orang bangga kerja diterima perusahaan A, B, C, tapi kenapa saudara dan saya gak bangga jadi hamba Tuhan? Gak ada yang bangga ya, gak ada yang bangga. Anda bangga, puji Tuhan, cuma satu yang bangga, yang lain biasa-biasa. Saya mau aja buka satu ayat Kisah Rasul. Saya berharap ini akan menjadi kebiasaan Bapak Ibu di hari-hari ke depan ya. Kalaupun saya mendengar berita dari pengusaha bahwa kondisi Indonesia secara ekonomi akan makin susah, dan nanti puncaknya yang serem katanya sekitar akhir tahun. Jadi dia bilang bahwa akhir tahun kalau kita bisa bertahan, tapi kita bisa bertahan lah. Kita melewati COVID aja bertahan, amin. Walaupun banyak yang meninggal, tapi juga banyak yang bertahan. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita bisa bertahan, kita pun kali ini akan melewatinya. Dan saya berdoa Anda bukan cuma melewatinya dengan kembang kempis, tapi saya berdoa Anda melewatinya dengan kemenangan besar. Amin saudara. Saya cuma mau ngasih satu tips, simple sekali, Kisah Rasul 16. Kita buka Kisah Rasul 16 Bapak Ibu. Saya dapatkan ayat ini waktu bulan Maret tahun 2020. Kisah Rasul pasal 16. Kita lihat yuk ayat yang ke-24. Kisah Rasul 16 ayat 24. Kita baca firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Ada garis bawahi, membelenggu kaki. Berarti dalam kondisi nggak bisa jalan kemana-mana, terpenjara, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Pasungannya bukan sekedar pasungan, yang kuat sekali. Berarti secara manusia, secara logika sangat sulit. Tadi nyanyiannya betul-betul seperti tidak ada jalan. Kira-kira seperti itu. Perhatikan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, tengah malam adalah saat yang paling pas buat nangis. Betul? Coba Anda perhatikan kalau Anda lagi sumpah, paling intensif nangisnya malam atau siang? Nah, kenapa kok bisa begitu ya? Siapa yang ngajarin nangis itu paling pas buat malam? Orang paling pas buat nangis itu malam dah. Itu paling momen yang pas buat nangis, betul? Suasana mendukung, setuju. Dan kalau malam itu saatnya waktu yang terbaik untuk melo-melo. Benar ya melo-melo?
Tapi kalau udah siang, udah nggak melo. Balik malam lagi, melo lagi. Bener ya? Kalau sumpah, mengeluh, lagi melo, itu paling pas tengah malam. Apalagi bukan cuma malam, tengah malam. Nah, perhatikan, Paulus dan Silas di dalam waktu yang paling pas untuk melo, waktu yang paling pas untuk berkeluh kesah, waktu yang paling pas buat nangis, buat mengasihani diri. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa mereka berdoa dan menyanyikan pujian. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang terjadi, saudara? Di ayat selanjutnya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini kekuatan saya selama COVID, Bapak Ibu. Paulus dan Silas dalam kondisi terpenjara. Bukan terpenjara yang bisa gerak-gerak dan jalan-jalan di dalam ruangan, tapi sampai kaki pun dipasung. Berarti benar-benar kondisi mereka dalam kondisi yang sangat tidak ada kebebasan sama sekali, tidak bisa jalan sama sekali, tidak bisa gerak apapun. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara alami. Apakah saudara sampai pada satu titik di mana saudara nggak bisa gerak apapun? Apakah saudara sampai pada kondisi di mana saudara nggak bisa bikin apa-apa? Kalau saudara dalam kondisi seperti itu, maka kita tidak beda dengan yang dialami oleh Paulus dan Silas. Cuma secara fisik kita nggak di penjara, secara fisik kita nggak dibelenggu, tapi mirip. Ketika kita udah nggak bisa gerak, ketika kita sedang terdesak dalam sebuah keadaan, nggak bisa apapun, maka kita sedang ngalamin seperti kisah 16. Nah, rahasia yang terjadi pada mereka sehingga terjadi gempa bumi adalah cuma satu. Mereka berdoa dan nyanyi. Mereka berdoa dan menyanyi. Ini sebuah kunci sederhana. Saya berharap Bapak Ibu tidak memandang remeh. Karena apa? 2 tahun setengah saya mempraktekkan ini. Dan saudara mendengar kesaksian saya beberapa waktu yang lalu. 2 tahun setengah ketika saya mempraktekkan cuma 1 ayat ini, saya melihat yang namanya mujizat seperti Elia dikasih makan burung gagak. Itu terjadi hampir tiap hari dalam kehidupan kami sekeluarga. Jangan pernah meremehkan yang namanya berdoa dan menyanyi. Amin, saudara. Amin. Mereka tidak bisa gerak. Mereka tidak ada jalan. Kalau hari ini saudara tidak ada jalan, kalau hari ini apapun yang Bapak Ibu kerjakan tidak ada jalan, tidak bisa gerak apa-apa, mau bikin apa, Bu? Saya nggak tahu mau bikin apa. Udah tidak ada harapan. Maka itu saat terbaik buat, bukan melo, tapi itu saat terbaik buat berdoa dan nyanyi. Nah, mari saya ceritakan dulu. Ketika mereka berdoa dan menyanyi, gempa bumi terjadi. Nah, Alkitab menceritakan pintu-pintu semua terbuka, bergoncang, masuk akal. Masuk akal. Kalau gempa bumi namanya tembok, sendi-sendi pasti bergoncang. Dan karena bergoncang, pintu pun engsel-engsel bisa copot. Betul ya? Tetapi yang aneh, ini menunjukkan bahwa ini cuma Tuhan yang bisa bikin. Yang aneh adalah mereka terbelenggu. Yang satu tangannya, kakinya dibelenggu, dan ujung yang satu ditanamkan ke tembok. Maka logikanya, kalau gempa bumi terjadi, tembok goncang, maka ujung rantai yang ditanam ke tembok itu yang copot. Logikanya kan? Tapi Alkitab menceritakan bukan ujung rantai yang tertanam di tembok yang copot, tapi rantai yang membelenggu kaki mereka itu yang copot. Itu udah masuk akal. Karena waktu gempa bumi, masa badan mereka yang begini-begini atau kaki mereka yang begini-begini, nggak masuk akal kan? Ini menunjukkan bahwa cuma Tuhan yang bisa bikin. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa dari bernyanyi di tengah malam. Saya tidak nyuruh Bapak Ibu nanti tengah malam nyanyi semuanya, terus kemudian tetangga marah Bapak Ibu karena tengah malam mendengar. Mungkin ada di antara saudara suaranya meninggi seperti kuntilanak, bikin takut. Bukan itu yang saya maksud. Di tengah malam, di saat mereka gloomy, di saat mereka melo, mereka mengambil satu pilihan dan mereka tidak bisa buat apa-apa, tapi mereka bisa nyanyi.
Banyak orang bilang begini, dengerin Bapak Ibu, banyak orang bilang begini, kalau lu menyembah Tuhan, kalau kamu mau menyembah Tuhan, berikan performa terbaik. Kamu harus dalam kondisi yang terbaik, hati yang terbaik, kasih penyembahan yang terbaik, kasih nyanyian yang terbaik. Menyanyilah dengan segenap hati yang terbaik. Itu yang saya sering dengar. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sering dengar. Berbicara tentang khotbah pujian penyembahan, yang sering saya dengar adalah begini, kalau nyembah Tuhan kasih yang terbaik. Nyembahnya tuh jangan setengah-setengah. Kalau angkat tangan, ya angkat tangan yang terbaik. Kalau bersuara yang terbaik. Kalau keluarkan nyanyian, nyanyikan yang terbaik. Hati juga harus terbaik. Tapi mari saya tunjukkan pada Bapak Ibu, Paulus dan Silas tidak dalam kondisi terbaik buat nyanyi. Betul enggak? Orang dipasung, orang di penjara tengah malam, hatinya susah, Pak. Setuju? Hati lagi sumpah. Mungkin kalau ngobrol nih, bayangan saya kalau mereka ngobrol, mungkin yang pertama nyanyi si Silas kali. Mungkin pertama kali Silas nyanyi. Mungkin Silas nyanyi, ku bersyukur Bapa. Paulus bilang, berisik tau gak? Sumpah ini loh. Baru dicambuk, terus kemudian digebuk, sekarang dirantai. Aduh, ikut Yesus kok susah amat ya? Bisa aja loh seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Jadi hati mereka omong kosong kalau Bapak Ibu bilang begini. Oh, Paulus dan Silas kan imannya kuat, pasti tidak ngaruh. Mau dipenjara, haleluya. Mau dipasung, puji Tuhan. Kita selalu membayangkan orang terlalu perfect gitu loh, terlalu sempurna Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ingat mereka manusia normal. Kalau orang digebukin terus ya capek kan. Sampai satu titik juga bisa, kok gini ya ikut Tuhan ya. Saya mau tanya, siapa di antara saudara pernah kadang-kadang juga pengen menyerah? Kok ikut Tuhan susah banget ya? Pernah enggak? Nah, kenapa kalau saudara pernah, Paulus enggak pernah? Karena Paulus imannya kuat, Bu. Paulus itu Thor. Thor aja bisa sumpah kok. Filmnya kan Thor bisa stres sampai gendut kan jenjanya, karena banyak makan, karena stres kan. Intinya kenapa kita lupa bahwa mereka juga manusia normal. Mereka tuh dalam kondisi sumpah Bapak Ibu. Mereka dalam kondisi pikiran itu, ini sampai kapan ya? Apalagi besok apa ya? Tadi habis ditombak, dicambuk, terus kemudian digebukin sama tombak, mungkin sama tongkat. Ini sekarang dipasung. Besok apa lagi Tuhan? Besok stoknya apa lagi? Mereka suntuk loh, saya percaya mereka suntuk Bapak Ibu. Tapi ini di kondisi hati yang gak siap. Saya justru melihat kebalik. Penyembahan yang sangat berkuasa adalah penyembahan yang lahir di tengah tangisan. Amin. Siapa bilang kita nyembah harus suara terbagus, angkat tangan terbaik. Orang sumpah kayak Paulus dan Silas nggak bisa angkat tangan terbaik terus choir. Suara 1, suara 2 pecah. Nah, suara 4, orang kuat dibagi 4. Nggak bisa. Mereka sumpah Bapak Ibu. Tapi penyembahan yang lahir, yang mereka keluarkan adalah penyembahan di tengah tekanan. Dengeran? Orang bilang, kalau nyembah mesti terbaik. Kalau lu sumpah penyembahanmu tidak didengar, kebalik. Justru saat engkau sumpah, tapi engkau nyembah, itu penyembahan akan berkuasa. Loh kok begitu buruk pengajarannya beda? Pengajaran saya cuma mau bilang gini, orang yang nyembah di tengah sumpah nih, coba Anda bayangkan, lagi sumpah nih tidak punya duit. Itu sering saya alami di Australia. Nggak ada duit, nggak bisa mengakses tabungan, sumpah. Dan saya punya prinsip, nggak mau utang. Dan saya punya prinsip, nggak mau cerita di Zoom. Saya punya prinsip, nggak mau pengumuman. Saya baru pengumuman kalau sudah menang. Saya nggak mau punya kesan pendeta, minta. Jadi Anda tidak pernah tahu bagaimana kami nggak punya duit.
Orang taunya kejebak di Australia enak, burut enak, sudahan kerasan, kejebak di Australia, punya apa, mantap. Apa ibu enggak tahu saya pernah ngalamin gini? Ini masuk YouTube ya. Tapi kalau orangnya dengar kawan. Ada orang bule, punya istri orang Indo. Lagi khotbah saya tuh cerita tentang mujizat Tuhan. Saya bilang saya tuh terkunci. Saya cerita tentang mujizat Tuhan. Gereja Indo di sana itu jemaatnya enggak banyak. Dan ruangannya karena enggak banyak, jadi kecil. Orangnya paling 15 tak sampai. 15-20 sama pemain musik, singer dan gembala. Orang ini bukan orang Australia asli, dia sendiri juga pendatang kok. Nggak tahu dari Amerika atau dari Eropa, saya nggak ngerti. Duduk di belakang kan, sebelah istrinya. Istrinya tuh kurus, kasihan, cantik. Mungkin tertekan dia, punya suami kayak dia. Nah gimana Bapak Ibu, sepanjang saya khotbah, setiap kali saya cerita mujizat Tuhan, dia mengeluarkan kata makian. Kata makian dalam bahasa Inggris omong kosong. Itu, lah karena suaranya gede, orangnya tidak banyak, seluruh jemaat dengar. Dan setiap kali dia komentar, semua jemaat noleh ke belakang, mengganggu sekali. Belakangan saya baru tahu, ternyata saya tuh masih beruntung. Karena Bapak Gembala pernah khotbah, itu di tengah khotbah dia datang ke depan Bapak Gembala suruh turun. Wah, keren. Keren. Setelah saya selesai khotbah, saya terusik. Saya tuh pengen tahu, penasaran, kenapa? Saya masih ingat, itu awal-awal COVID, pertengahan tahun. Terus kemudian saya datang, memasuki Delta itu. Saya tanya, kenapa kamu itu kok kelihatannya tidak suka? Ya kejelas tak, kamu tidak senang. Apakah saya melakukan sesuatu kesalahan sehingga kamu tuh you don't like me? Dia jawab gini, I don't like all Indonesian pastor. Oh, jadi bukan cuma saya, semua Indonesian pastor. Dan dia bilang begini, you go home. I know Indonesian pastor come here to look for dollar. What? Indonesian pastor kesini tuh cari dolar. Go home. Your people need you to pray. Di sini tidak ada. Indonesia banyak yang mati. Kamu pulang kok. Indonesia butuh. Australia enggak. Jadi dia ngomong, kalian itu aku ngerti. I know your scheme. Kalau udah pakai kata scheme tuh kasar. Aku tuh tahu trikmu, siasatmu. Scheme itu siasat. Aku tuh tahu siasatmu bahwa kalian itu cari dolar di sini. Oh Bapak Ibu, sempat saya tuh Tuhan beri saya kesabaran. Beri saya kesabaran. Tapi ini orang harus dikasih tahu. Orang ini harus kasih tahu. Aku mau sabar tapi orang ini harus kasih tahu. Kasih bukan berarti pasrah. Saya bilang begini, kamu tahu nggak? Aku loh pernah ke rumahmu. Saya pernah ke rumahnya dia. Dia lupa. Aku tuh pernah ke rumah. Kamu tahu nggak? Aku tuh punya rumah di Indonesia. Itu lebih bagus dari rumah. Keren nggak sih? Rumah saya lebih bagus. Soalnya rumah saya sendiri kan gitu loh. Dimana rumah sendiri kan home sweet home. Terus saya bilang begini, kamu ngerti nggak? Aku di sini bayar uang sekolah anak itu internasional. Dan kamu bayar lokal loh. Jadi duitmu dan duitku lebih banyak duitku. Karena aku bayar internasional. Ya kamu cuma bayar lokal. Kalau kamu bilang aku kesini cari dolar, kamu salah. Aku kesini justru buang dolar terlalu banyak. Karena dolar yang tak bayarkan buat sekolah terlalu besar. Wah, saya
Saya ngalamin seperti itu Bapak Ibu. Setelah ngomong gitu dia diam. Langsung dia diam. Istrinya datengin saya. Terima kasih Bu. Terima kasih kenapa? Terima kasih Bu sudah berbicara. Rupanya selama ini dia membutuhkan seseorang untuk membela. Padahal istrinya orang Indonesia. Saudara, saya dituduh cari dolar. Dia tidak tahu bahwa posisi saya tidak boleh kerja. Gimana cari dolar? 2 tahun tidak kerja Bu. Coba dipikir, bayar uang sekolah, pengeluaran sehari-hari, semua butuh uang, tidak kerja. Terus gimana dong Bu Ruth? Ya itu kan, tadinya mau ambil duit tabungan, tapi duit tabungan kekunci karena saya tidak ada m-banking. Sehingga apa? Tidak ada sumber sama sekali. Sumbernya gimana? Tapi saudara dengar, selama kita punya Tuhan, Tuhan itu kreatif. Itu yang saya alamin selama 2 tahun. Tidak ada sumber sama sekali. Setiap kali kami memerlukan dana untuk apapun, tagihan sekolah, belanja, kita kan harus belanja Bu, Pak, karena butuh makan. Tuhan itu bicara. Kisah Rasul 16. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar, saya nyanyi. Kelihatannya nggak ada hubungan. Apakah hubungan antara nyanyi sama duit? Nggak ada kan? Kecuali ada nyanyi di jalan. Dapat duit. Tapi itu pun tidak boleh, karena status sebagai turis, sekalipun jadi pengamen, terima duit itu sudah salah. Betul ya Pak ya? Bapak di sini ya katanya. Benar ya Pak ya? Nggak boleh kerja. Saya nyanyi. Saya masih ingat lagu yang sering saya nyanyikan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Hatikan aku di hati Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kasih setia, nanti Tuhan kan setia. Gak mungkin. Itu lagu sering jadi lagu kebangsaan. Tapi Anda jangan bilang bahwa saya menyanyi dalam kondisi prima. Saya menyanyi dalam kondisi dredeg, takut, stres, sumpek. Kenapa saya bilang penyembahan atau nyanyian yang lahir di tengah air mata itu adalah penyembahan dan nyanyian yang powerful? Saya kasih tahu. Karena itu adalah deklarasi iman. Kok bisa? Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku tidak mengerti kenapa nasibku seperti ini. Tapi kepadamu aku percaya. Loh, itu iman. Kenapa nyanyian di tengah air mata dan tekanan itu berkuasa? Karena di tengah kondisi yang sangat tidak mendukung, saudara bisa tetap belajar berkata, aku mempercayai Engkau Tuhan. Aku bersyukur sama Engkau. Dan itu yang powerful. Alkitab bilang begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya tanya, menabur dengan cucuran air mata berarti susah apa gampang? Susah. Orang bilang, kalau menabur mesti ikhlas. Kalau tidak ikhlas, persembahanmu tidak diterima Tuhan. Loh, ayat itu, menabur dengan cucuran air mata, berarti kan ada tidak ikhlas ya toh? Setuju enggak? Loh, kalau orang nabur dengan air mata kan berarti berat naburnya. Tapi kenapa toh dia tetap mau nabur? Karena dia mau nurut sama Tuhan. Karena dia mau tetap melayani Tuhan. Karena dia mau tetap mengasihi Tuhan. Betul kan? Siapa yang bilang kalau Anda nabur gak sukacita, gak ikhlas, Tuhan itu gak berkenan? Loh, kita jangan ngakimi orang. Orang tuh gak tahu hatinya orang lain. Tuhan tahu air mata kita. Ketika kita nyanyi di tengah tekanan, menabur dengan air mata, kita bilang apa? Pasti
ini milikmu, aku ada di hatimu. Itu yang saya katakan, loh itu pernyataan iman loh Bapak Ibu. Itu sama dengan ngomong begini, I don't understand but I trust you. Aku nggak ngerti Tuhan, tapi aku mau belajar percaya sama Engkau. Sederhana. Justru ketika Anda tertekan, justru ketika Anda sedang tidak ada jalan, justru ketika Anda sedang sumpah, itu saat terbaik Anda nangis di dalam penyembahan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Gak pakai lama. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Bukan cuma ketawa-ketawa karena stres. Sambil membawa beratnya ada hasil. Betul enggak? Ketika Paulus dan Silas menyembah di tengah malam saat dia suntuk, Alkitab menuliskan seketika itu juga gempa terjadi. Terlepaslah belenggu mereka. Bapak Ibu, bangun ini. Apapun keadaan susah yang Anda sedang hadapi, maupun yang akan kita hadapi, nangis ke Tuhan, nyanyi di tengah tangan terbelenggu. Orang nyanyi dengan tangan terbelenggu, kaki dipasung, menurut saudara suaranya mulus lancar enggak? Fales. Bahkan keputus-putus nyanyinya. Tapi Tuhan enggak lihat itu. Nyanyian yang lahir di tengah tekanan dan penderitaan adalah penyembahan yang ajaib. Kata menyembah pertama kali muncul ketika Abraham naik ke gunung membawa Ishak mau dipersembahkan. Bujangnya tanya, Tuhan mau kemana? Abraham menjawab, mau menyembah. Worship. Anda pikir Abraham naik ke gunung sumpah gak? Sumpah banget, sebentar lagi aku mau bunuh anakku. Sumpah. Alkitab menuliskan, di tengah dia jalan naik ke gunung dengan sumpah, stres, tertekan, Abraham menyembah. Sampai di gunung, Alkitab menuliskan, ada domba yang tertambat di ranting, bicara, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Di tengah tekanan, menyembahlah. Saya nggak bisa konsen, nggak masalah. Menyembah di tengah tekanan, nangis sambil naik ke gunung. Tiba-tiba, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saya banyak nangis di Australia. Khawatir, Bapak Ibu. Anda tidak tahu. Sementara saya melihat anak-anak rohani saya semuanya diberkati, dalam kondisi diberkati. Ketika saya sempat disuruh keluar dari sebuah rumah yang saya dipinjami, saya cerita salah satu anak rohani saya. Saya cerita sama salah satu anak rohani saya. Haleluya. Yang ngantuk melek. Pujian di tengah tekanan. Ketika saya disuruh keluar dari rumah yang dipinjami walaupun baru 1 bulan, saya sumpah sekali. Saya telepon salah satu anak rohani. Saudara, gimana ya namanya mama rohani ya? Kira-kira responnya begini. JJ disuruh keluar dari rumah. Tadinya dia janji pakai aja sampai terserah. Tiba-tiba orangnya berubah pikiran. JJ disuruh keluar. Dikasih waktu 1 bulan. Anak rohani saya gini jawabannya gitu. JJ disuruh keluar. Kok bisa? Begini nadanya. Kok bisa? Lu jadi disuruh keluar tak? Kok bisa disuruh keluar? Terus Anda tahu jawabannya gini, ya doa aja Ci, Tuhan pasti buka jalan. Saya kasih tahu, anak rohani saya ini dari
hari pertama dia tidak punya apa-apa. Tuhan bicara, dia melangkah. Tuhan bicara, kami dampingi dia. Dia sukses sekarang, sangat sukses. Penghasilan setiap bulan ratusan juta. Pada waktu saya cerita, Cici disuruh pulang. Hah, kok bisa? Ya apa kok bisa disuruh keluar? Oh, ya ampun. Nah begitu, ya ampun. Bukan gini loh. Ya ampun, cerai loh. Ya ampunnya tuh sambil ketawa. Ya ampun, kok bisa disuruh keluar, Cek? Aku ini shock. Terus saya jawabannya gini, ya doa aja, Cek. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Terus tidak lama dia tanya, Cek, aku mau tanya, Cek. Aku mau usaha ini, menurut Tuhan berhasil gak, Cek? Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, orang bisa tinggalin kita, oke? Bahkan orang yang pernah kita dampingi pun bisa, kata Daud, bisa membalikkan keadaan. Tapi selama kita punya Tuhan, kita gak usah takut. Amin. Saya tambah nangis dengar jawabannya dia. Jadi aku tambah nyanyi. Bapakku ini milikmu, gak apa-apa, aku di dalam hatimu. Banyak orang nanya, Burut ya apa caranya jadi anak rohani? Punya anak rohani sih model satu ini. Cici sih, lo kok bisa? Aduh, Tuhan Yesus, dan anak domba. Tapi saya mau bilang, saya nangis sama Bapak Ibu, tambah ya apa ya, orang Jawa itu nongso ya. Aduh, aku tuh lo gak minta duit, tapi misalnya dia ikut nangis sama aku tuh jadi kekuatan gitu loh, jadi hiburan. Sama sekali gak nangis tapi malah guyu. Terus ya doain sih, nanti lah ada jalan. Ya wis seru rek kata-kata. Aku sing ibu rohanimu, ya roh lah aku doa. Lah mosok main gendang. Ya doa lah. Ya mosok kabeh ndek ngarepe bom terus sampe ketawa-ketir, kaya wong stres. Saudara itu yang terjadi. Bener. Saya nangis pada lagu itu. Itu lagu suara yang saya nyanyikan. Itu lagu penyerahan. Sebab aku ini milikmu. Gak pakai lama. Entah malam itu atau besok paginya. Karena satu kali tagihan uang sekolah keluar 10.000. 10.000 itu, jadi itu cepetnya itu bukan untuk 1 tahun, tapi itu kita dibagi beberapa kali pembayaran. Tuhan ya apa ini? Wah di sini pernah enggak Bapak Ibu saking support tidak ada jalan itu di sini panas sih. Di dada ini rasanya panas ya. Kadang sampai mau nangis itu tidak bisa panas, sesak gitu loh. Itu yang saya rasakan. Jadi itu, aduh saya cuma nyanyi lagu itu terus. Besok pagi seseorang telepon, Burut, saya ini mau kasih tahu, istri saya itu lagi menyembah minggu lalu, terus Tuhan itu bicara, nggak tahu gimana istri saya itu peka, dikasih lihat wajahnya ibu, terus Tuhan kasih lihat angka 10.000, suruh kasih untuk ibu. Saya nangis Bapak Ibu. Saya minta maaf, harusnya minggu lalu saya ngabarin, tapi karena kesibukan kerja saya lupa. Dalam hati, coba Bapak minggu lalu kan aku gak sesek kayak gini seminggu. Itu kan lumayan Pak, gak sesek minggu. Karena dia ini masak minggu, udah sesek. Kesuwen. Walaupun dia telepon pun belum terlambat. Tapi intinya Tuhan itu gak pernah sampai gak tahu. Amin.
2 tahun kami alamin semua seperti itu. Ada aja caranya. Pulang Indonesia, semua bilang saya tampak segar, alias rada bundar ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Saya cuma mau katakan, saya akhiri dengan satu ayat. Kenapa saya bilang, kenapa kita itu bangga ya kerja diterima di perusahaan A, di perusahaan B, tapi kita itu kok nggak bangga jadi anak Tuhan. Apalagi jadi anak, kita tuh bukan cuma hamba, tapi anak. Coba buka Mazmur 35 ayat 27, kita lihat. Saya boleh minta Kas, aku tahu ya, sebab aku milik. Tahu ya Kas? Perhatikan kalimat terakhir. Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatannya. Kata keselamatan dalam bahasa aslinya juga mengandung pengertian kemakmuran. Ada orang bilang, Bu, saya bersyukur sekali anak saya diterima kerja di perusahaan A ini. Karena gajinya gede, ada jaminan, fasilitas. Saya baru sadar, dulu sering komplain sama Tuhan. Komplainnya itu soal kerjaan. Saya tuh bilang gini, Tuhan, aku ini ben mau kerja enggak mau izinkan. Sehingga gara-gara aku enggak kerja, pada waktu mau pengajuan permanen residen, tidak ada jalan untuk yang non-businessman. Apalagi untuk umur 45 lebih. Tapi saya enggak punya bisnis karena enggak boleh sama Tuhan. Dari dulu mau kerja, mesti enggak boleh. Apa aja sudah saya mau kerjain, mulai dari bebek, peracangan, keripik, pengen kerja, mesti enggak boleh. Tuhan selalu punya cara untuk stop saya. Atau saya mau kerja, terus dikirim orang dari daerah lain yang enggak kenal, tiba-tiba bicara, Tuhan bicara jangan kerja. Jadi selalu ketahuan, enggak boleh kerja. Terus saya bilang, nih lihat akibat saya enggak boleh kerja. Jalur untuk permanen residen cuman untuk di bawah 45 tahun atau untuk businessman yang masih bisa sampai 55 tahun. Nah, saya tidak punya pengalaman bisnis, tidak punya bisnis. Lihat nih Tuhan, tidak ada jalan. Tapi seperti saya ceritakan, Tuhan itu menginginkan kemakmuran hambanya. Kalau orang itu bangga kerja di sebuah perusahaan karena katanya perusahaan itu jamin gaji gede, fasilitas. Pernah mikir nggak bahwa kita kerja di perusahaan Tuhan? Tuhan itu jauh lebih baik daripada bos-bos di dunia. Setuju nggak? Kalau bos di dunia berani kasih fasilitas dan gaji besar, kenapa saudara dan saya nggak pernah mikir bahwa Tuhan akan jauh lebih daripada ini? Ayat ini buktinya. Kalau tak terjemahkan bahasa bebas, Tuhan menginginkan kemakmuran pegawainya. Benar kan? Hamba kan pegawai, betul? Tuhan menginginkan, terjemahan lain menuliskan kesejahteraan. Tuhan menginginkan kesejahteraan pegawainya. Dan saya kasih tahu kabar gembira, saudara bukan pegawai, saudara anak. Kalau sama pegawai aja Tuhan menginginkan kesejahteraan, apalagi anak. Tapi kenapa kita nggak pernah ingat ini? Tuhan itu pengen anaknya sejahtera. Nggak ada jalan untuk permanen residen karena saya nggak bisnis. Apa sulitnya buat Tuhan? Tuhan buka jalur khusus permanen residen untuk pendeta. Nah, itu lucu, Pak. Bapak tahu kan, Australia bukan negara yang menganut agama tertentu. Saya baca jalur langsung direct permanen residen untuk pendeta. Itu gak masuk akal. Gak masuk akal.
Keren ya Tuhan. Tuhan bilang, gak ada jalan. Gak ada, tak buka, mau apa. Tuhan pengen hambanya. Sekarang saya bangga. Amin. Terima kasih Tuhan. Untung aku gak jadi bisnis. Untung aku jadi pegawainya Tuhan. Dan terlebih lagi, untung aku jadi anak. Kalau Tuhan pengen anaknya makmur, masa Anda khawatir? Udahlah, orang yang dekat sama kita aja bisa ninggalin, bisa gak punya empati sama sekali, bisa gak peduli kok. Orang itu kalau sudah seneng bisa lupa. Jangankan sama jemaat Bapak Ibu, anak rohani sendiri juga gitu kok. Apalagi lah jemaat. Mohon maaf tidak menyinggung, hanya terus terang. Jadi kalau ada jemaat janji, Purut tolong doakan tanah saya laku, nanti saya kasih perpuluhan. Dalam hati, makanya Tuhan bilang, jangan mengandalkan manusia. Bocah. Tapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, percayalah, Tuhan menginginkan kesejahteraan anaknya. Ini Tuhan pakai kata hamba loh. Ya berarti tidak usah diragukan, hamba aja dibelani kok. Apa mana yang anak? Masa dibalik? Tuhan lebih belani hamba daripada anak? Gak mungkin. Tuhan lebih belani anak. Dan bersyukur enggak? Harusnya kita tuh bangga. Kita bukan bangga gini, anakku datang, anakku datang. Harusnya kita bangga, anakku datang, anak itu murahan. Ini konglomerat di atas segala konglomerat. 2 tahun, nggak ada tabungan, nggak ada sumber, nggak ada orang yang tolong. Tuhan buka banyak jalan. Orang-orang yang tidak saya kenal, yang justru dikirimkan selama 2 tahun setengah untuk kasih kami makan, untuk kasih kami pemeliharaan sampai seger kayak gini. Amin. Hari ini ketika Anda sedang dalam penjara, hari ini kalau Anda sedang dalam tekanan, justru ini saat terbaik, bukan untuk melu, saat terbaik untuk menyanyi di tengah keterbatasan. Itu arti ayat. Sekalipun daging dan hatiku habis. Anda tahu artinya? Artinya tuh gini, dagingku habis lenyap, berarti daging ini gak sanggup untuk angkat tangan. Hatiku habis lenyap, hatiku gak sanggup. Ngerasain gak? Kalau hati itu lagi susah suruh doa gak bisa. Rasain gak? Pernah kan? Nah itu maksud ayat itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis sampai buat buru-buru suruh doa Bu, ngomongnya gak sanggup, saking susah. Tapi Alkitab menuliskan begini, Tuhan gunung batuku, di dalam kelemahanku kekuatanmu menjadi sempurna. Itu maksudnya kalau kita lemah, jangan menjauh dari Tuhan. Menyembah di dalam keterbatasan, menyembahlah di dalam tekanan. 2 tahun setengah Bapak Ibu, saya bilang sama Tuhan, nanti balik Indo, aku mau cerita ke orang-orang, Tuhan itu hidup. Tuhan itu bukan cuma tulisan, Dia hidup. Saya ngerasakan kali ini 2 tahun setengah itu gak kerja loh Bapak Ibu. Benar-benar suami istri gak kerja. Kami pengangguran. Saya ngerasakan betul itu. Jadi saudara sama bilangnya gak jadi pendeta, kenalannya banyak Pak Bu. Entah kenapa 2 tahun setengah kenalan seperti hilang semuanya. Ya mungkin karena mereka juga sumpah sendiri-sendiri. Betul ya? Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Serius. Banyak kesaksian, banyak amazing Bapak Ibu, banyak hal ajaib. 2 tahun setengah cuma kita dengan Tuhan. Anda anaknya, saya kasih kabar gembira, jangan menyerah ya. Oke? Bukan
kondisi saya lagi susah, saya terbelenggu. Bapak Ibu, saya melewati 2 tahun setengah ini, saya melewati Bapak Ibu. Saya melewati. Kita punya Tuhan yang sama. Dan saya tidak lebih baik dari Anda. Saya anaknya, saudara juga. Kita sama anaknya. Tapi bukan lebih kudus. Lu masa tahu aku kudus? Dan ada yang tahu saya kudus kan? Hanya karena saya di mimbar Anda menganggap saya paling kudus. Tapi Anda kan tidak tahu yang di hati saya. Saya bisa kepahitan, saya bisa marah. Kan Tuhan yang tahu. Tapi di dalam kelemahan Tuhan menerima kita. Yuk kita hampiri Tuhan. Paulus dan Silas menyanyi. Saya percaya mereka bukan menyanyi dengan nada yang paling sempurna dan terbaik. Saya percaya bahkan mereka menyanyi, Alkitab menuliskan orang-orang hukuman yang lain itu mendengar mereka nyanyi. Berarti suara mereka cukup keras ya. Tapi mungkin suara mereka cukup keras karena mereka tuh berusaha untuk nguatin iman mereka. Mereka berusaha untuk nguatin hati mereka. Karena mereka sedang tertekan. Sudahlah Bapak Ibu, jangan ngarepin orang. Bu, keluarga saya tak nolong. Nah saya, waduh, keluarga tak nolong, keluarga juga lagi susah sama. Terus gimana? Selama kita punya Tuhan, kita aman. Tuhan menginginkan kesejahteraan. Yuk kita katakan sama-sama, Tuhan menginginkan kesejahteraan. Tuhan menginginkan kesejahteraan. Karena aku anaknya. Karena aku anaknya. Amin. Yuk katakan. Sebab aku mimpi-mimpimu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang Tuhan setia, kasih setia Tuhan yang akan kuatin kita. Sebab aku ini milikmu, tak ku bertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milikmu Tuhan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Biar ini akan jadi tangisan kita ke Tuhan pada malam ini. Aku ini milikmu, aku bertahankan hidupku, tidak kehendakmu kerjakanlah dalamku. Lagu ini bilang biar kehendakmu kerjakan. Ini adalah sebuah penyerahan. Sebuah penyerahan, apalagi ketika kita dalam kondisi seperti terbelenggu. Biar kehendakmu kerjakan dalamku, itu seperti sebuah penyerahan yang bilang begini, loh Tuhan, aku tuh gak ngerti kenapa aku tuh mesti ngalamin kayak gini. Tapi silakan deh, Tuhan mau bikin apa, aku gak ngerti perencanaanmu, aku gak ngerti planningmu. Silakan deh, Tuhan mau kasih apa deh. Malam ini saya berharap saya bisa menjadi kesaksian bahwa saudara, yang Anda lebih butuhkan itu Tuhan, bukan orang. Yang Anda butuhkan Tuhan. 2 tahun setengah saya menjadi saksi, hanya Tuhan yang saya punya. Bahkan tabungan saya nggak punya. Orang
orang-orang gak bisa tolong saya. Saya terus terang, yang dikirim Tuhan banyak untuk tolong saya adalah orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang baru, hiper. Bahkan ada Tuhan tiba-tiba kirim orang dari Amerika, dan saya bersyukur tadi pagi tiba-tiba ketemu dengan orang. Saya tidak tahu kalau dia orangnya yang pakai Tuhan. Ada seseorang tiba-tiba mendiam saya, dan itu ketika kami sedang sangat terdesak. Dan dia bilang, saya disuruh Tuhan untuk kirimkan sejumlah dana. Bapak Ibu, Tuhan kita ajaib. Amin. Yuk kita pejamkan mata sebentar. Cukup berharap sama orang, cukup. Kalau kita seharapan sama orang, kita sakit hati, kita kecewa. Cukup Bapak Ibu. Bahkan mungkin orang-orang yang saudara harapkan, orang-orang yang pernah Anda nolong, orang-orang yang pernah Anda dulu bantu, tapi sekarang saat Anda susah, dia membalikkan badan. Itu biasa. Makanya kalau kita nolong orang gak usah berharap untuk dibantu. Makanya kalau kita nolong orang gak usah berharap untuk dibalas. Karena manusia itu kata Alkitab seperti debu percuma. Saudara butuh Tuhan, cuma itu. Saudara dengan Tuhan itu lebih dari itu. Amin. Sore hari ini ayo, jangan nyerah. Mungkin tangan dan kaki saudara terpasung dan terbelenggu. Saya juga gak bisa memberikan jalan keluar, tapi saya menyaksikan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya tidak pernah sampai mengais-ngais cari makan. Saya tidak pernah sampai meminta-minta. Sungguh Alkitab berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar dibiarkan meminta-minta. Kepada siapa saudara berharap? Kepada orang? Kepada orang yang pernah saudara tolong? Kepada anak rohani? Kepada dulur-dulur? Saya mau katakan semua percuma, saudara, percuma sudah. Orang Cina bilang bocai, saudara, percuma. Tuhan gunung batu kita yang kuat, Tuhan gunung batu yang pekah, yang teguh dan perkasa. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ini kami Tuhan. Dan malam ini saya tahu ada orang-orang seperti Paulus dan Silas seperti di tengah malam. Kau pengen teriak, kau putus asa, hatimu sakit, hatimu susah, hatimu seperti tertekan dan lelah. Tapi sore hari ini jangan menyerah. Ketika Paulus dan Silas menyanyi di tengah tekanan, di tengah keterbatasan, di tengah penderitaan, di tengah air mata, disitulah kuasa dan kekuatan Tuhan menjadi nyata. Di saat kita lemah, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Mari sama-sama katakan pujian ini dengan doa. Sebab aku ingin milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan, sebab
melihat lawatan Tuhan terjadi. Ada belenggu-belenggu yang dilepas. Kami percaya sekalipun dagingku dan hatiku habis menyatu, Engkau kembali kekuatan. Di dalam kelemahan kuasa menjadi semua. Terima kasih Bapak. Berdoa memberkati mereka semua di hari-hari yang akan datang. Sesukar apapun, ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan hidup. Tuhan menginginkan kesejahteraan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan melihat kami. Tuhan memperhatikan kami. Sehingga kami boleh tetap kuat untuk menaruh harapan kami kepada-Mu. Sampai kami melihat pertolongan. Sampai kami melihat mujizat. Sampai kami melihat pemulihan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati persekutuan ini. Akan semakin menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu hidup dan nyata. Engkau akan membuat perbedaan Tuhan. Bukan dari orang-orang yang lebih, tapi di dalam kelemahan. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian. Di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi nyata. Terima kasih Bapa, meneraikan firman-Mu jadi kekuatan dan rema bagi kami. Segala kemuliaan, syukur dan pujian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus